Bersyukur dan terima kasih untuk semua kemurahan, kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada, sebenarnya kami ada pada pagi yang indah ini, di tempat ini karena kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Engkau telah izinkan melalui bibir mulut lidah kami untuk dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau berkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui hidup kami, kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada pengampunan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada berkat, ada kasih anugerah berkat Tuhan. Dan kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Katakan bersama, amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious people, katakan Tuhan Yesus memberkati. Victorious people, victorious people, amin, amin, amin. Anda dan saya Tuhan berkati luar biasa ajaib. Kita yakini, imani, percaya. Apapun yang Anda saya ucapkan, perkataan dengan iman, biarlah terjadi dalam perjalanan kehidupan sosial. Kita umat-umat Tuhan yang luar biasa, dan kita victorious family yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Yakini, imani, percaya. Dan saat ini berbicara Desember, konteksnya tidak lain, orang sedang berbicarakan Natal. Allah yang mengasihi Anda dan saya, Dia memberikan yang terbaik bagi seorang saya. Dan Yesus yang Dia utus dalam kehidupan saya, Dia juga telah menyerahkan dan memberikan yang terbaik untuk seorang saya. Yohanes 3 ayat 16 Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia menganugerahkan, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, tidak ada lagi untuk saudara saya. Dan kita semua di tempat ini percaya atas karya pengorbanan pemberian daripada Allah dan digenapkan di dalam Kristus Yesus, mati untuk seorang saya di Golgota, Galatia 3 ayat 13, untuk menebus kutuk dan dosa seorang saya, sehingga Anda dan saya yang percaya. Alkitab berkata Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi seorang saya, tapi lebih daripada itu, Yohanes 3 ayat 16c, Anda dan saya percaya firman Tuhan kita tidak akan binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana berkata dalam Alkitab berkata Ibrani 9 ayat 27, bukankah semua manusia pasti binasa, pasti mati dan dihakimi? Ya, semua itu akan mengalami saat itu. Tapi bagi kita orang percaya, kebinasaan, kematian itu hanya sesaat saja itu. Waktu Anda bangun sudah bersama dengan Allah Bapa di surga, di dalam kasih Kristus Yesus yang telah menebus seorang saya melalui kutuk dosa, kutuk Taurat seorang saya melalui karya salib, dan anak saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan, maka dia bertanggung jawab dalam kehidupan seorang saya. Dan firman Tuhan yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5, inilah intinya yang berbicara saat ini Natal, seorang anak telah lahir untuk seorang saya. Itu yang diucapkan, yang diperkatakan saat itu. Melalui Yesaya saat itu dinubuatkan, digenapkan melalui Yohanes 3 ayat 16, Allah berfirman bagi seorang, karena dasarnya kasih yang luar biasa untuk seorang saya, sehingga Dia menganugerahkan, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan anak yang tunggal itu mengenapkan melalui karya salib Kristus. Filipi 2 ayat 8, Dia mati dalam kerelaan, dalam kesederhanaan, dalam kesetiaannya, dalam apapun yang dilakukan tidak ada unsur paksaan. Dan Dia mati melalui karya salib Kristus. Oleh karena itu, salib punya kuasa yang luar biasa. Yakini, imani, percaya. Melalui salib Kristus itu, Anda dan saya ada kuasa yang luar biasa.
kuasa pengampunan, kuasa pertolongan, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa apapun juga, yakini, imani, percaya. Melalui salib sekalipun berbicara, salib adalah lambang kutuk, tapi kutuk seorang saya telah terhisap melalui salib Kristus, oleh Kristus Yesus, melalui tubuhnya yang terpecah-pecah, darahnya yang tertumpah, yang sebentar lagi kita akan masuk dalam satu materai perjanjian baru. Anda dan saya menerima tubuh dan darah Yesus, kita dipulihkan, dibenarkan menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dan menjadi anak kekasih Tuhan, Alkitab berkata, bagi seorang saya dalam Yesaya pasal 9 ayat 5b, seorang putra diberikan bagi seorang saya. Dia bukan hanya diberikan seorang bayi yang lahir, yang berbicara Natal yang kita akan peringati di tempat ini, tanggal 25 nanti pada jam 6 ya. Jam 5 sore nanti kita semua hadir, bawa keluarga, bawa teman-teman, bawa sanak famili untuk kita juga Pak, bukan hanya sekedar merayakan, tapi makna Natal sesungguhnya termaterai dalam perjalanan kehidupan saya. Dan Yesaya pasal 9 ayat 5b, Alkitab berkata seorang putra telah diberikan bagi seorang saya. Allah memberikan putra yang luar biasa dalam kehidupan saudara saya, bukan putra yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa, yang dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan daripada Bapa di surga ada di atas bahunya, dan saat ini ada di atas bahu seorang saya, yang saat ini kita aplikasikan sebagai seorang suami, menjadi seorang imam di dalam kehidupan rumah tangga, melalui usaha, bisnis, melalui pekerjaan Anda, di mana Tuhan titipkan anak saya, di komunitas manapun anak saya berada, kita beda dengan orang-orang dunia, sebab ada hadirat, ada kuasa, ada mujizat dari Tuhan, ada tanda heran dari Tuhan menyertai hidup saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahu seorang saya, sehingga apapun masalah persoalan sebesar apapun, janji firman Tuhan bagi seorang saya, 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang anak saya alami, apakah itu pencobaan rumah tangga, pencobaan kesehatan, pencobaan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, apapun juga, itu tetap hal yang biasa, tidak akan pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Tapi kita hadapi setiap masalah persoalan pergumulan. Dan Anda tidak pernah menghadapi sendiri. Tapi Anda menghadapi bersama dengan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan Matius 1 ayat 23. Beri dia nama apa? Immanuel. Di mana Allah menyertai seorang saya. Dengan hadirat, dengan kuasa, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahu seorang saya. Yakini, imani, percaya. Anda dan saya bukan orang yang biasa-biasa. Karena Bapa mengasihi Anda dan saya. Bapa memperhatikan anak saya yang dikatakan Yesaya 43 ayat 4. Anda dan saya, karena kasih Bapa di surga, Anda dan saya berharga, berarti, dan mulia di hadapan Bapa di surga. Karena telah digantikan oleh manusia siapa? Manusia Kristus yang mati untuk seorang saya. Supaya Anda dan saya memperoleh kehidupan daripada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Sehingga ada perubahan yang luar biasa, yang signifikan dalam kehidupan saudara saya. Yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup, maka kita sebagai ciptaan yang baru, yang lama yang berbau dengan tanda kutip dosa, Anda telah tinggalkan, dan yang baru mewarnai hidup saudara saya. Ada lambang pemerintahan di atas pundak saudara saya, di atas bahu saudara saya, dan wujudkan dalam hidup saudara saya. Dan dia katakan apa? Penasehat ajaib. Yesaya pasal 9 ayat 5c dikatakan penasehat ajaib. Sehingga setiap ucapan perkataan anak saya ada kuasa yang luar biasa. Anda tidak mengucapkan kata-kata yang mendiskreditkan orang, yang melecehkan orang, yang menyakitkan orang. Tapi ucapan perkataan anak saya, ucapan perkataan yang membangun, yang menasihati, yang menguatkan, yang memberkati luar biasa. Melalui apa? Perkataan ucapan Anda. Anda katakan, suamimu tetap kerjakan, lakukan apa yang harus dilakukan. Kepada istri, kepada anak-anak, kepada siapapun juga. Melalui ucapan perkataan Anda akan diberkati, Anda diampuni, Anda dipulihkan, Anda disembuhkan dan sebagainya. Apa yang Anda ucapkan perkataan, Alkitab berkata Matius 18 ayat 18, terikat di dunia, terikat di surga. Kenapa? Karena Tuhan telah berikan kuasa bagi seorang saya, yaitu Matius 16 ayat 19, kunci kerajaan surga telah diberikan bagi seorang saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahu seorang saya. Dan anak saya katakan penasihat ajaib. Sehingga waktu Anda menasihati, waktu Anda mengucapkan, terikat di dunia, terikat juga di surga. Tinggal menunggu waktunya Tuhan. Semua pengenapan itu akan terjadi. Sebab bilangan 23 ayat 19, Alkitab berkata, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Masakan dia berdusta? Apa yang dia firmankan, apa yang disabdakan, apa yang dijanjikan, pasti tidak bisa tidak akan digenapkan.
Bahkan Ayub katakan, Ayub 42 ayat 2, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yakini, imani, aminkan itu dalam hidup seorang saya. Dia dikatakan penasihat ajaib dan Allah yang perkasa. Anda dan saya pasal 9 ayat 5D, Anda dan saya dikatakan, yaitu Allah yang perkasa. Anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang biasa-biasa, tapi anak-anak yang luar biasa. Bahkan dikatakan perkasa. Anda saya dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang Anda hadapi bersama Kristus, yakini, imani, percaya, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kepada keperkasaan itu menyertai saudara saya. Sebab Tuhan telah membuatkan bagi saudara saya, Roma 8 ayat 37, pada akhirnya dari setiap masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang Anda jalani bersama Yesus, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Itu janji firman Tuhan. Bagi kita imani, kita percaya, dan itu biarlah tergenapkan dalam hidup saudara saya. Kenapa kita dapat keluar lebih daripada pemenang? Bukan karena Anda dan saya, tapi Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bukan kemarin, bukan nanti, tapi saat ini dengan iman. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara. Masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah pelayanan, masalah masa depan saudara saya. Ada terus firman Tuhan, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu bagi anak saya yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan kita tahu dalam setiap kehidupan aspek anak-anak Tuhan. Alkitab berkata, Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Aku tahu rancangan apa yang ada pada anak-anakku. Aku tahu rancangan apa yang ada pada masa depanku. Aku tahu rancangan apa yang ada dalam pelayanan saudara saya. Aku tahu rancangan apa yang ada dalam bisnis pekerjaan saudara saya. Dan rancangan Tuhan bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan keberangkutan, bukan kemiskinan, bukan hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Tapi rancangan Tuhan, rancangannya yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kalau tiba-tiba terjadi hal yang tidak kita inginkan, ya hal-hal yang menyakitkan dan sebagainya, dengan tanda kutip secara manusia, tapi tetap itu Tuhan tetap mengasihi saudara saya. Karena ada kalanya Dia izinkan saat itu. Firman Tuhan kata Wahyu 3 ayat 19. Karena Dia mengasihi anak saya. Dia telah ingatkan, Dia telah tegur, Dia telah nasihatkan. Tapi kita terus mengeras hati. Dengan sangat terpaksa, kata firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 19. Allah menghajar saudara saya. Dia menghajar bukan karena Dia senang untuk menyakitkan saudara saya. Dia lebih sakit dari apa yang anak saya rasakan dan sebagainya. Karena Dia telah ambil alih seluruh penderitaan, kesengsaraan saudara saya melalui karya salib Kristus. Dan Dia berkata, sudah selesai. Jadi waktu anak dan saya terus mengeraskan hati dan sebagainya, dengan tanda kutip hidup terus dalam dosa, Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak inginkan dambakan. Dia rindu anak dan saya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga firman Tuhan berkata, Dia mau mati bagi saudara saya. Dan Dia dengan sangat terpaksa menghajar, mungkin melalui kebangkrutan, melalui kemiskinan, melalui kecelakaan dan apapun juga. Tapi tidak akan membawa kebinasaan bagi saudara saya. Asal kita berbalik dari kejahatan dan dosa saudara saya. Firman Tuhan kata Wahyu 3 ayat 19b, Tuhan akan mengampuni saudara saya. Tuhan mengajar untuk Anda dan saya kembali dipulihkan, kembali dibenarkan, kembali dikuduskan, kembali dilayakkan. Dan kalau Tuhan telah ubah kehidupan saudara saya, karena Anda dan saya juga mengikuti kehendak dan rancangan-rencana Tuhan, sekalipun hal yang menyakitkan, tapi di balik itu ada hal yang luar biasa, yang Anda dan saya akan tuai nanti, dan kembali memuliakan nama Tuhan. Tuhan izinkan dalam hal itu, sebab Dia dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Kekekalan itu Dia tidak inginkan terhilang dalam hidup saudara saya. Sekali Dia mati untuk saudara saya, dan Dia katakan sudah selesai, Dia terus akan menyertai, Dia terus akan memelihara, Dia terus akan menjaga kehidupan saudara saya. Bahkan mata Tuhan 1 Petrus 3 ayat 12 terus tertuju dalam hidup saudara saya, dalam keluarga saudara saya, dari hari depan saudara saya, dalam usaha bisnis pekerjaan saudara saya. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia terus memperhatikan sehingga ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak. Dia ingatkan, Dia sadarkan ada Roh Kudus yang dikaruniakan bagi saudara saya. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Dia sebelum pergi meninggalkan, Dia berdoa dan berseru pada Bapa di surga. Maka Bapa di surga mengutus Roh penolong bagi saudara saya. Jadi kita tidak pernah seorang diri.
Ada roh penolong yang selalu di luar batas kemampuan saudara saya yang tadi dikatakan 1 Korintus 3 ayat 19. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia terus menyertai, dia terus ada bersama saudara saya, mendampingi saudara saya dalam karya kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan, untuk memberikan pertolongan pada waktu Tuhan. Dan ada roh kebenaran Yohanes 14 ayat 17. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat, dan dunia tidak tahu. Tapi Anda dan saya tahu. Bukan karena dia sebagai pelayan Tuhan, bukan karena dia sebagai pendeta, sebagai gembala, bagi apapun juga, tapi apa yang anak saya wujudkan dalam kehidupan saya, integritas kehidupan anak-anak Tuhan akan tergambar, terlihat dalam sikap kehidupan dan perilaku saudara saya yang dijelaskan dengan jelas. Itulah buah pertobatan saudara saya dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang anak saya wujudkan dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu, di dalam kekurangan, keterbatasan saudara saya, tapi konsisten, tetap lakukan. Tuhan akan menyempurnakan untuk hari-hari depan saudara saya, sehingga apapun juga boleh terjadi. Tapi Tuhan saudara saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia terus menyertai, dia terus menolong, dia terus memulihkan. Sekalipun kita sempat terjatuh, tapi Mazmur pasal 37 ayat 24, firman Tuhan, tangan Tuhan tetap menopang saudara saya, supaya anak saya tidak terantuk, tapi anak saya kembali bangkit, karena dia adalah Allah yang kekal, menyertai kehidupan saudara saya. Kekekalan yang Tuhan telah bayar melalui tubuh, jiwanya, melalui tubuhnya yang terpecah-pecah, darahnya tertumpah, yang digenapkan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dia telah membayar tunai lunas sudah. Oleh karena itu konsekuensi anak saya yang telah dibayar tunas-lunas menjadi anak kekasih Tuhan untuk dosa dan kutuk saudara saya, persembahkan hidup saudara saya, yaitu seluruh anggota tubuh saudara saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur dan terima kasih. Waktu lepas waktu dalam ibadah on-site, terus jiwa-jiwa bertambah-tambah. Dan anak saya terus informasikan, sampaikan. Kita tetap datang bersekutu, beribadah bersama-sama dalam hari Minggu. Nanti juga dalam Natal kita semua hadir. Tapi tetap kita juga jaga prokes dengan tetap memakai apa? Masker. Untuk apa? Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena musuh saudara saya yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa terdeteksi. Tapi Tuhan berikan hikmat bagi saudara saya. Seperti seorang, Tuhan katakan dia mengutus anak saya Matius 16, Matius 10 ayat 16. Seperti seorang seekor domba yang diutus di antara serigala. Yang bisa menghancurkan, membinasakan, merusak kehidupan saudara dan sebagainya. Mengoyak-ngoyak hidup saudara saya. Tapi Tuhan tidak biarkan anak saya untuk mengalami kehancuran. Tapi dia kata, dia berikan hikmat bagi saudara saya. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Itu mewarnai. Karena ada roh kebenaran, Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 14 ayat 18. Anak saya berbicara tidak seperti seorang yatim piatu. Tuhan tetap bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan saudara saya. Dia yang sangat amat peduli atas hidup saudara saya. Dan juga ada roh penghibur yang menghibur saudara saya. Jangan lemah, tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena hari depan yang kita akan jalani nanti, hari-hari besok saya, tahun 2023, apapun dunia katakan, itu kata dunia. Tapi kata Yesus, selama anak saya melekat dengan dia akan menyertai saudara saya. Bahkan di luar batas kemampuan saudara saya. Mazmur 91 ayat 14, Tuhan luputkan saudara saya. Di luar batas kemampuan, tiba-tiba pertolongan kasih anugerah Bapa di surga terjadi tidak secara kebetulan. Karena tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Alkitab berkata Pengkhotbah 3 ayat 11a, waktu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sehingga Mazmur 91 ayat 14, Tuhan luputkan saudara saya dari hal yang tidak ada saya ketahui. Dan sesudah diluputkan, bukan membiarkan, tapi dia membentengi saudara saya. Seperti Zakaria 2 ayat 5. Digambarkan apa? Seperti apa? Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga. Memagari hidup Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, anak cucu Anda, masa depan Anda dan saya. Pertolongan dari Tuhan, karena tadi 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju bagi saudara saya, termasuk yang ada di bawah naungan, di bawah otoritas saudara saya. Tuhan bertanggung jawab untuk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua yang ada dalam naungan, ada dalam kuasa, dalam hadirat saudara saya, ada Tuhan menyertai. Seperti pelayanan yang Tuhan titipkan dalam pengembalaan saya saat ini berjalan 31 tahun untuk seluruh rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di bawah pengembalaan Tuhan bertanggung jawab dalam apa? Dalam kehidupan.
Jadi serangan balik dari manapun datangnya bukan kepada Anda dahulu. Dari keberadaan yang Tuhan percayakan untuk menjadikan memegang tongkat untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Dan Tuhan izinkan. Sehingga sering saya mengalami hal-hal yang kelihatannya menyakitkan dan antara sedang berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi saya percaya gada dan tongkat Allah menyertai. Tuhan izinkan sejenak. Tapi saya percaya pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan. Sampai saya berfirman, sampai saya berkata, sampai nafas terakhir Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya tetap ada dalam ladang pelayanan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tapi selama Tuhan menyertai, anak saya tidak perlu ragu. Anak saya tidak perlu khawatir. Tuhan tetap bertanggung jawab untuk hidup Anda, untuk keluarga Anda, untuk hari depan anak saya. Ada Tuhan yang terutama dan paling utama kita melekat dengan Tuhan. Tadi Mazmur 91 ayat 14, jika Anda mengenal Dia dan hatimu melekat dengan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Dia luputkan, Dia mementengi Anda dan saya. Seperti apa? Sakaria 2 ayat 8. Alkitab berkata Sakaria 2 ayat 8c, seperti digambarkan biji mata Allah. Itulah hidup Anda, itulah keluarga Anda, itulah usaha bisnis pekerjaan Anda, itulah anak cucu saudara saya. Digambarkan apa? Seperti biji mata Allah. Janji firman Tuhan Sakaria 2 ayat 8. Seperti biji mata Allah. Dan siapa yang dapat mengutik, siapa yang dapat menggoyah saudara saya, siapa yang dapat mengganggu saudara saya. Karena kita tahu diilustrasikan seperti biji mata. Sebelum keringat turun, kita ada alis dan dia akan tidak langsung ke mata Anda yang perih. Karena keringat saudara saya ada mungkin debu, ada binatang yang tidak Anda mungkin sempat terdeteksi. Tapi sebelum masuk ke mata, bulu mata Anda segera secara refleks menggerakkan sehingga kelopak mata Anda tertutup dan mata Anda terlindung. Itu yang Tuhan katakan dalam hidup saudara saya. Kita digambarkan seperti biji mata Allah. Bukankah luar biasa? Ada perlindungan dari Tuhan, ada tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat intervensi kehidupan keluarga, kesehatan hari depan, apapun juga. Yakini, imani, percaya, itu yang saya imani, itu yang saya percaya, itu yang saya perkenalkan bagi saudara saya, yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita hanya melekat dengan Dia. Dan cari dahulu seperti moto yang kita kenal Matius 6 ayat 33, itu yang saya selalu prioritaskan, utamakan, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka yang sudah ada, Tuhan tidak inginkan begitu saja. Dia akan tambah-tambahkan dalam keadaan kondisi apapun juga. Kalau hatimu melekat dengan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, apapun juga. Anda dan saya lakukan seperti saat itu. Orang-orang Majus waktu saat itu. Dalam Matius 2 ayat 12. Sebelumnya, Matius 2 ayat 11, 10, Tuhan berbicara dan menyatakan sebagai mereka melihat pernyataan melalui mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan mereka kembali sudah berjumpa dengan Yesus dengan jalan yang lain. Anda dan saya sudah berjumpa dengan Yesus. Kembali Tuhan berikan jalan yang baru bagi saudara saya. Tinggalkan jalan yang berbau dosa. Kelihatannya di situ ada hal-hal indah yang menawarkan saudara saya yang Anda mungkin sempat alami dan sebagainya. Tapi tinggalkan. Jangan seperti saat itu yang kita tahu berbicara Sodom dan Gomora, seperti siapa yang berbalik melihat kembali ke belakang? Istri Lot, ya. Jadi jangan kita berbalik lagi, tapi tetap memandang kepada Yesus. Itu yang harus Anda dan saya tetap lakukan, tetap kerjakan, tetap perbuat. Dia adalah Allah yang kekal menyertai seorang saya. Dan dia dikatakan apa? Raja damai. Anak-anak Tuhan harus membawa kedamaian. Jangan orang kata, ya dia lagi yang datang. Si tukang maaf kata. Ya dengan tanda kutip yang sering mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan. Hal yang tidak layak. Hal-hal yang memprovokasi dan sebagainya. Hanya menggosipkan hal-hal yang tidak layak untuk kita dengar. Dan bahkan mengucapkan kembali rasanya tidak perlu Anda dan saya. Tapi begitu Anda tahu tuh, ya kita berdiam diri saja. Tapi yang lainnya, ya bahkan ada yang menutup pintu dan sebagainya. Ada dia datang, ya ada yang langsung meninggalkan dan sebagainya. Tapi Anda dan saya, mereka mengharapkan kehadiran Anda dan saya. Mereka mengharapkan keberadaan seorang saya. Karena apa?
Anda dan saya kata Raja Damai, membawa sejahtera, membawa sukacita, membawa pertolongan, membawa berkat, membawa hal-hal yang luar biasa mewarnai hidup saya. Itu yang harus Anda dan saya ketahui. Dan tadi saya singgung Immanuel, Allah menyertai saudara saya. Kalau ada Allah bersama saudara saya, apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan. Sebab firman Tuhan ke Roma 8 ayat 31, jika Tuhan ada di pihak saudara saya, apa yang kita ragukan, khawatirkan. Karena Roma 8 ayat 30, dari mulanya, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang datang, Tuhan yang datang, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan anak saya, anak-anak kekasih Tuhan. Anak-anak yang luar biasa, jemaat yang luar biasa, yang Tuhan percayakan melalui hidup saya. Bukan jemaat yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa untuk menjadi saksi Kristus. Supaya dimanapun kita berada, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui hidup saya. Kenapa? Kita membawa hal yang luar biasa. Tuhan terlebih dahulu memberi, yaitu anaknya bagi saudara saya. Anak yang diberi, dia berikan kehidupan bagi saudara saya. Bahkan dia beri melalui karya salib Kristus. Ada harga nilai yang luar biasa, tapi melalui harga nilai yang luar biasa, anak saya dibenarkan, diselamatkan, dikuduskan. Dan pertanyaan bagi saudara saya, apa yang dapat kita beri pada Tuhan? Melalui gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry yang ada di Bogor ini. Bukan hanya sekedar kita memberi persembahan dan sebagainya. Sekalipun itu dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang terutama, paling utama, beri kehidupan saudara saya. Persembahkan hidupmu yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Dan itulah kehidupanmu yang sejati. Itulah ibadahmu dimanapun Anda dan saya berada. Persembahkan melalui kesaksian hidup Anda dan saya. Yang dahulu mungkin sering mengatakan, sering mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan untuk didengar dan sebagainya. Saat ini Anda dan saya hanya mengucapkan kata-kata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apapun juga, jangan selalu berkeluh kesah, tapi selalu bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dengan hal yang luar biasa. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya perkatakan, sering bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang saya alami. Tapi saya di balik itu terus menguatkan dengan apa? Tuhan memberkati. Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini pelayanan ini bisa ada. Logika manusia itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi pertolongan Tuhan bisa kirim gagak-gagak dari mana untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan Anda dan saya jadikan kita berkata, Tuhan biarlah aku Tuhan. Menjadi apa? Saluran berkat daripadamu. Menjadi bendahara Allah melalui hidup saudara saya. Bendahara Allah bukan hanya berbicara materi, sekalipun itu diperlukan dan sebagainya, tapi terutama bendahara Allah melalui kesaksian kehidupan perilaku saya. Menjadi saksi Kristus yang dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, kita menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jemaat GBI Victorious Ministry yang ada di Bogor, luar biasa. Ada masalah, ada persoalan, tidak berkeluh kesah, tapi tetap mengucap syukur. 1 Korintus ke-5 ayat 18, sebab itu yang anak saya lakukan. Bersyukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Bagi kita yang mengasihi Kristus Yesus. Memang ada masalah, memang ada persoalan. Mungkin dalam studi, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, apapun juga. Tapi kita tahu ada Tuhan menyertai. Dan tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan saya katakan mujizat itu bukan hanya berbicara kesembuhan. Kematian pun mujizat. Tapi pertanyaan, kematian yang cara bagaimana? Paulus katakan Filipi 1 ayat 21. Hidupku adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Kalau Anda dan saya matinya tetap di dalam Kristus Yesus. Tetap ada dalam kehendak rancangan Bapa di surga melalui hidup saudara saya. Sebab kita akan berjumpa muka dengan dia. Sebab nanti satu waktu kelak, waktu dunia itu sebelum dia datang, orang mencari kematian pun tidak bisa mengalami kematian itu. Waktu saat itu, aniaya berat itu akan segera ada di depan mata saudara saya. Segera dan pasti akan terjadi. Sebab semua yang dinubuatkan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. Tapi saya yakini, imani, percaya, sebelum itu kita anak-anak kekasih Tuhan, malaikat Allah akan berseru, sangkakala akan dibunyikan, 1 keempat ayat 16. Dan anak saya, sekali lagi, saya berdoa kita semua, kita sedang seperti ada dalam ruang ibadah, kita sedang bekerja, kita dalam rumah tangga, kita ada dimanapun kita berada. Anda tiba-tiba melihat
hanya ada pakaian yang tertinggal, hanya segala tidak ada yang terbawa. Dan kita sudah melihat kemuliaan-kemuliaan lepas satu sedang take off dari dunia ini untuk menyongsong Bapa di surga di dalam Kristus Yesus di awan kemuliaan. Dan Anda dan saya sendiri juga, kita juga tiba-tiba yang Anda dan saya pelihara, jaga, sayang dan sebagainya, semua tidak yang terbawa, semua tertinggal. Dan kita juga dengan tubuh kemuliaan yang baru berjumpa dengan Bapa di surga di awan-awan kemuliaan, dan itu segera akan digenapkan. Hanya itu yang kita nantikan. Hanya itu satu-satunya sebentar kedatangan Yesus segera akan terjadi. Tapi sebelum dia datang, persiapkan hidupmu yang kudus dan berkenan sebagai mempelai pengantin wanita untuk menyongsong pengantin pria yang segera akan datang. Tuhan Yesus memberkati.